ya Pak ya, jam 9. Kami 9. pastikan staf kami sudah sampai di rumah Bapak ya. Bapak bisa cicil Rp695.680 saja ya. Saya bisa saja menyeting seperti sedemikian agar memang tim kami berkata yang tidak pantas kepada Anda. Data Bapak akan kami alihkan ke pihak legal perusahaan kami yang kami nggak tahu cara penagihannya seperti apa, atau mungkin data Bapak juga akan terdaftar sebagai nasabah bermasalah di Slack OJK seperti itu. Di sini Bapak bisa bayarkan atau tidak Pak? Karena kan kalau misalkan tidak bisa dibayar. Kemudian lanjut dulu. Konsekuensinya seperti itu Pak, begitu. Ya kalau memang ibu mau proses secara perdata ya silakan. Saya memang lagi nggak ada uang kok. Oh ya sudah kalau gitu Bapak ya. Ya udah ibu kapan mau proses Ya, nanti saya tunggu surat pengadilannya, nggak apa-apa. Ya sudah, baik, terima kasih. Senin jam 9 pagi kami sudah sampai di sana ya Pak ya. Kabur, jangan. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama saya Ian di channel Tell the Truth. Nah teman-teman, sekarang saya mau bahas masalah pinjol lagi nih. Kenapa sih pinjol melulu? Asli ini pembahasan yang menarik, banyak ilmu yang bisa kita peroleh, banyak pengalaman berharga yang terjadi di sini. Tema kali ini adalah pinjol predator di tengah pandemi. Maksudnya apa tuh Bang? Buat teman-teman yang masih berkutat dengan pinjol, masih punya banyak urusan sama pinjol, mau pinjol ilegal ataupun pinjol resmi yang terdaftar dan berizin di OJK, tentu teman-teman udah nggak asing dengan penagihan yang kayak tadi tuh. Betul, penagihan yang ngeri. Saya bilang predator karena begini. Mereka benar-benar menjadi lintah darat gitu loh. Kita itu kayak dibikin makan buah si malakama. Satu sisi kita sedang sulit, kita butuh pertolongan. Barangkali kita pinjam uang ke tempat saudara, teman, kerabat dan lain sebagainya sulit. Kita pinjam ke bank juga belum tentu di approve, belum tentu di ACC karena kita tidak memenuhi kualifikasi. Pinjol hadir di tengah kesulitan kita. Tapi tahu nggak, di balik kehadiran mereka ternyata banyak banget yang namanya kemudorotan atau poin minusnya lah daripada poin plusnya. Contoh kasus begini, kita udah lama lagi sulit, kita terus-terusan dipres, kita dipaksa untuk bayar, seketika andai kita nggak bayar mereka terus menerus meneror kita gitu loh. Terornya luar biasa. Selain daripada merusak perekonomian kita, membuat keadaan kita semakin parah, sisi lain kita tuh diajarkan untuk tahu nggak apa? Lari dari tanggung jawab. Contoh gini, pinjol itu, DC pinjol selalu menyarankan, Pak cari dana talangannya, Ibu cari dana talangannya, Ibu bisa pinjam ke saudara segala macam dan lain sebagainya, bahkan Ibu pinjam di aplikasi lain. Bayangin, kita dipaksa gali lubang tutup lubang. Padahal semestinya hal itu nggak perlu mereka sarankan ke kita, nggak perlu mereka didik kita untuk melakukan hal seperti itu gitu loh. Kenapa sih? Pak, Bu, coba Ibu Bapak cari upaya lebih keras lagi. Ibu Bapak berupaya lebih giat lagi agar bisa menyelesaikan tagihan di kami. Agar tagihan di kami bisa cepat terselesaikan. Kalau Ibu Bapak nggak punya uang saat ini, silakan Ibu Bapak datang ke kantor kami dengan membawa berkas dan lain sebagainya. Nanti kita cari solusinya bersama. Ada nggak pinjol yang begitu? Nggak ada. Saya belum melihat yang kayak gitu. Yang terburuk dari kehadiran pinjol ini adalah mereka membunuh sisi baik kita sebagai manusia. Kenapa? Di tengah tekanan dan intimidasi yang mereka lakukan, akhirnya kita sendiri jadi sosok yang terus-menerus
lari dari tanggung jawab. Tuh teman-teman bayangin, bahaya nggak tuh? Ada kasus lain begini, karena kehadiran mereka, kemudian tekanan yang diberikan oleh mereka, kemudian intimidasi, teror, ancaman yang mereka lakukan ke nasabah yang belum mampu bayar, akhirnya timbul rasa dendam, timbul keinginan balas dendam. Bahasa kasarnya gini, ya data gue udah disebar, nama gue udah kadung jelek, mending gue ngajuin lagi deh. Lumayan kan, cuma mangap-mangap, geleng-geleng, kedip-kedip, dapat duit. Sebuah prinsip yang keliru itu, sebuah cara yang keliru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bukan itu solusi terbaiknya, teman-teman. Dan kalau bisa, kalian jangan jadi orang yang seperti itu. Jangan jadi sosok yang seperti itu. Jangan sampai itu menjadi karakter baru dalam diri kalian. Kalian belum mampu menyelesaikan sebuah permasalahan, kemudian kalian tutupi, kalian tunda permasalahan itu hingga akhirnya menggulung seperti bola salju. Atau bahasa lainnya, tinggal tunggu meledaknya doang. Itu bahaya. Nah, kalau DC aja didesain seperti itu oleh perusahaannya, oleh perusahaan pinjol, mereka harus dipaksa mau tidak mau menjalankan sebuah sistem penagihan yang memang sudah didesain sedemikian rupa. Sadar nggak sih kalau ternyata pinjol ini sendiri juga memasukkan sesuatu karakter baru yang buruk untuk pekerjanya. Mereka menciptakan iklim kerja yang luar biasa buruk gitu loh. Tekanannya luar biasa. Orang-orang yang punya skill lebih, keahlian mereka pun nonsens gitu, nggak bisa termanfaatkan dengan baik. Mereka tidak bisa berkarya lebih jauh lagi. Mereka tidak bisa berkembang lebih jauh lagi dengan segala pengalaman yang mereka punya. Endingnya apa? Cuma bisa angkat telepon, marah-marah, ya kan? Dan bersembunyi di belakang layar komputer. Ironis kan? Nah, kita para nasabah, terus-terusan kita dicecer, terus-terusan kita dikejar. Kemudian pertanyaan, bang, nanti kalau kita nggak bayar, kita disamperin ke rumah. Ya sudah, biarkan. Minta pertanggungjawaban terhadap mereka. Jangan pernah takut kalian, jangan pernah mundur kalian kalau memang kalian benar-benar susah, kalian benar-benar sudah tidak mampu untuk melakukan pembayaran. Sudah, mau gimana lagi, acungkan bendera putih gitu loh. Angkat tangan ke kamera, lambaikan ke kamera. Maaf, saya nggak mampu lagi saat ini. Terserah Anda mau ngomong apa, terserah resikonya seperti apa, akan saya terima, akan saya hadapi. Nah, kalau kita bisa bersikap seperti itu, kita mampu bersikap tegas seperti itu, mampu mengambil sikap bijak seperti itu, mereka sendiri yang pusing akhirnya. Para pinjol sendiri, para DC sendiri yang akan pusing. Mereka mau nuntut di pengadilan, emang ada? Udah ada kasus seperti itu? Enggak kan? Belum pernah ada terjadi. Lowong pinjamannya aja kecil kok, mereka mau gugat di pengadilan. Itu pertama. Mereka kirim DC lapangan, apa iya? Kalau memang iya, apa yang DC lapangan tersebut lakukan di tempat kalian? Marah-marah, caci maki, intimidasi. Rekam baik-baik, laporkan ke polisi. Ada barang buktinya. Tapi kalau para DC yang menagih dengan cara santun, kemudian mereka juga menawarkan solusi-solusi yang bijak, dan apabila ada DC yang datang ke tempat kita, kedatangannya pun ramah, etikanya dipakai gitu loh, tata keramanya dipakai, terima mereka dengan baik, jamu mereka, hargai mereka, dan diskusikan dengan mereka solusi terbaik dari masalah ini bagaimana. Sampaikan ke mereka, jangan ajari kami, jangan ajari saya untuk gali lubang tutup lubang dan meninggalkan masalah ini untuk sekian waktu gitu loh.
ajari mereka, kasih tahu mereka, beri mereka pengertian. Karena pada dasarnya mereka semua manusia, dan mereka saya yakin mereka juga punya hati nurani. Nah, untuk melakukan itu semua, teman-teman tuh harus bersikap dewasa, bersikap bijaksana, berpikir jernih gitu loh. Jangan jangan egois kita pun gitu. Kalau kita nggak mampu, katakan tidak mampu. Janganlah kita jadi bersikap atau punya niat jelek ke pinjol lain, apalagi walaupun itu ilegal, jangan dibayar. Sebuah kekeliruan. Asli sebuah kekeliruan. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa kita sampai terjebak seperti ini? Pertanyakan diri kita. Apa yang salah sama diri kita sampai kita terjerumus seperti ini? Sampai akhirnya sisi baik kita sebagai manusia hilang hanya karena tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh orang lain, DC pinjol dalam hal ini. Ask yourself. Renungkan dalam hati kalian. Kemudian solusi berikutnya gimana? Kalau seandainya mereka terus-menerus melakukan tekanan, perkaya pengetahuan kalian, perkaya pengetahuan teman-teman dengan ilmu yang bermanfaat mengenai regulasi penagihan, mengenai tata cara penyelesaian sengketa hutang piutang berdasarkan undang-undang, agar kita tidak mudah dibodohi oleh mereka, agar kita tidak mudah ditakut-takuti oleh mereka. Ingat nasihat ini baik-baik. Hanya orang bodoh yang mau ditakut-takuti dan terus-menerus dirundung rasa bersalah. Ingat itu. Jangan pernah mau jadi orang bodoh. Jangan pernah mau jadi orang yang terus-menerus lari dari tanggung jawab. Hadapi kenyataan, hidup harus terus jalan. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Jangan sampai kita semua menyerahkan segenap pemikiran kita, segenap tenaga kita hanya untuk berkutat di masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Pinjol itu sendiri predator di tengah pandemi. Nah, sementara gitu dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, kalian merasa mendapat inspirasi baru dari apa yang saya sampaikan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Don't forget, always tell the truth. See ya.